Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apabila suatu pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, kita kan sudah banyak mendengar dari Ustadz Adi Warman bagaimana motivasi hidup, bagaimana bertahan hidup, bagaimana mencari rezeki. Nah, sahabat, mungkin ada baiknya kalau kita sekarang belajar bagaimana berbisnis yang baik, mengikuti seperti misalnya sahabat-sahabat Nabi pada zaman itu cuma diterapkan dalam kondisi modern seperti ini. Karena Ustadz Adi Warman juga seorang bankir kan. Yuk kita langsung aja sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah, amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, saya dan mungkin seluruh sahabat-sahabat Smart Skill School ini kepingin tahu Ustadz, bagaimana kiat-kiat berbisnis yang baik yang mengikuti ajaran Rasulullah, mengikuti contoh-contoh sahabat Nabi yang sekarang Ustadz terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Gitu, Ustadz. Ya, kita lihat dalam berbagai kisah-kisah para sahabat Rasulullah SAW. Juga kita lihat berikutnya di dalam kisah-kisah para ahli-ahli sufi, ahli-ahli tasawuf. Kita melihat bagaimana cara mereka menempatkan, nah ini kalimat dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wahai Allah, tempatkanlah dunia ini pada tanganku dan jangan tempatkan dunia ini di dalam hatiku. Oleh karena itu kita lihat para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, sebagian dari mereka adalah sahabat-sahabat yang kaya raya, yang sukses dalam bisnisnya. Para ahli-ahli tasawuf juga banyak yang menjadi ahli-ahli tasawuf yang kaya raya, tapi mereka tidak menempatkan kekayaan itu, kemewahan itu di dalam hatinya. Itu semua hanya diletakkan di dalam genggaman tangannya, yang dengan kekayaannya itu mereka dapat membantu mensyiarkan agama Allah. Kita lihat sekarang bagaimana beberapa hal yang dapat kita tarik dari pelajaran-pelajaran yang kita pelajari dari kisah-kisahnya orang-orang, para sahabat dan ahli-ahli tasawuf tersebut. Yang pertama, ini modal yang pertama kalau kita mau melakukan suatu bisnis, oke? Yang pertama, kita harus hilangkan mental blocking, ketakutan dalam memulai bisnis. Ini perasaan takut untuk memulai suatu bisnis. Ini tidak lain dan tidak bukan merupakan waswisu fi sudurin nas. Ini merupakan hal yang ketakutan yang ditiup-tiupkan oleh setan ke dalam hati kita agar kita tidak mau melakukan suatu bisnis, melakukan suatu amalan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, sungguh 9 dari 10 pintu rezeki itu terletak dalam perniagaan. Nah ini, kita ditakut-takuti oleh setan. Kalau kita bisnis, ntar rugi, ntar segala macam. Ntar begini, ntar ditipu orang, ntar segala macam. Ketakutan itu ada dalam diri kita sehingga ada mental blocking. Kita khawatir untuk melakukan sesuatu. Padahal Rasulullah SAW mencontohkan beliau sendiri adalah seorang pedagang yang sangat sukses. Kita harus berani melangkah melakukan itu karena itu adalah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan karena itu adalah amalan kita untuk mencari rezekinya Allah. Ini nomor 1. Oke? Udah bismillah aja, jalanin aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita minta sama Allah, ya Fatahu ya Razak, ya Ghani ya Mughni, ya Rahman ya Rahim. Jalani. Nomor 2. Oke. Tentu dalam kita memulai suatu bisnis, kita harus hitung resikonya juga kan. Kita harus pilih resiko yang kita mampu untuk menanggungnya. Dan resiko yang paling ringan untuk kita menanggungnya adalah step nomor 2, kuasai pasar. Oke. Karena dengan cara inilah sebetulnya kita bisa masuk ke dalam suatu bisnis dengan resiko yang ringan tanpa persediaan modal yang besar. Ini dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf ketika beliau
masuk ke kota Madinah. Imam Ghazali mengatakan, apa yang dimaksud dengan menguasai pasar? Imam Ghazali mengatakan, simple banget rumusannya. Menguasai pasar adalah tahu di mana beli yang murah, tahu di mana jual yang mahal. Udah, itu aja, simple banget. Simple kan, Pak? Tahu di mana beli yang murah, tahu di mana jual yang mahal. Sehingga kita mendapatkan margin keuntungan dari perniagaan tersebut. Beli murah, jual mahal. Benar ya? Ini tahap pertama. Kalau tahap pertama ini kita belum kuasai, maka kita tidak akan bisa berbisnis. Karena kita nggak tahu kemana barang mau dijual. Kita piara aja ayam terus, kita piara aja ikan terus. Banyak produksinya, tapi nggak tahu kemana mau dijual. Nah, oleh karena itu yang nomor 2, setelah mental blocking kita hilangkan, kita harus kuasai pasar. Oke? Tahu di mana beli yang murah, tahu di mana jual yang mahal. Kalau kita udah lakukan itu terus-menerus, beli, jual, akhirnya kita udah punya langganan kan? Langganan penjual dan langganan pembeli, ya kan? Nah, step berikutnya adalah ketika kita udah punya langganan, suka belinya di toko itu, akhirnya orang udah percaya sama kita karena kita sering ngambil barang dari dia, kita masuk pada yang berikutnya, yaitu apa? Kalau dalam ilmu finance-nya, dalam ilmu keuangannya, ini disebut sebagai suppliers credit. Apa itu artinya? Kita beli bayarnya tangguh, jual bayarnya tunai. Jadi kita minta sama orang yang jualnya, karena dia udah percaya sama kita kan, udah percaya sama kita. Kita minta, boleh gak bayarnya minggu depan? Tapi waktu kita jual, kita minta bayarnya tunai. Sehingga kita di sini udah mempunyai satu step lagi, bukan aja kita menguasai pasar, tapi juga kita menguasai sumber pembeliannya dengan pembelian tangguh. Oke? Nah, kalau itu udah kita kuasai, sehingga kita bisa mengembangkan bisnis kita lebih lanjut lagi, karena kita ngambilnya bayarnya belakangan, jualnya duluan, maka bisnis kita makin lama makin berkembang. Oke? Step berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita mulai ingin memahami produksinya. Tadinya awalnya kita cuma jualan ikan lele, tadinya kita cuma jualan ayam, tapi kita pengen tahu apa sih, gimana sih cara jualan ikan lele, apa sih resikonya, bener gak? Supaya apa? Supaya kita bisa menghargai kenaikan harga misalnya yang diminta oleh penjual. Dan kita juga bisa menjelaskan kepada pembeli mengapa harganya naik, bener gak? Jadi masuklah kita pada step berikutnya, yaitu step ketika kita mulai memproduksi barang-barang jualan kita, sehingga kita bisa menjelaskan dengan lebih baik. Yang perlu diingat adalah ketika kita mulai memproduksi barang-barang itu sendiri, jangan pernah tinggalkan supplier kita yang awal. Oke? Karena kalau kita tinggalkan supplier kita yang awal, kita sendiri yang mensuplai barangnya ke pasar, maka kita akan kehilangan kepercayaan, maka kita akan kehilangan hubungan bisnis dengan penjualnya tadi. Nah, ini jangan, oke? Walaupun kita produksi sendiri, ini cuma sekedar untuk kita memahami doang. 20% kah, berapa persen, ya, supaya ini harus tetap dijaga ini. Orang-orang yang mau memberikan barang kepada kita dengan membayarnya belakangan, sehingga kita punya yang namanya suppliers credit tadi, benar gak? Bisa ngambil duit barang sekarang, bayarnya belakangan. Nah, dengan demikian bisnis kita makin lama makin besar, benar gak? Nah, ketika bisnis kita makin lama makin membesar, maka hal yang berikutnya kita perlukan adalah ini, pegawai-pegawai, kan makin banyak pegawainya, benar gak? Nah, ketika pegawai-pegawai makin banyak, maka kita perlu menyusun satu aturan-aturan kepegawaian atau manajemen sumber daya manusianya supaya nggak ngiri-ngirian. Kalau udah lebih dari 7 aja itu mulai ngiri-ngirian. Ya, nanti kita terangin lagi bagaimana kisah-kisah para sahabat dan para sufinya. Nah, ketika itu udah makin lama makin besar, organisasinya juga udah kuat, baru kemudian kita masuk pada yang berikutnya. Yaitu apa? Yaitu ketika kita jualan, ada orang yang mau beli, saya mau beli ini. Tapi saya nggak punya duitnya, boleh nggak bayarnya tangguh? Nah, kalau tadi biasanya kita yang ngambil bayarnya tangguh, sekarang kita jualan. Tapi waktu jualan ada sebagian yang bayarnya cash, sebagian besar bayarnya cash, tunai. Tapi sebagian lagi mau bayarnya tangguh. Pada saat itulah kita mencari investor. Pada saat itulah kita mencari orang-orang pemodal untuk masuk ke dalamnya, atau kalau zaman sekarang namanya bank dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat Smart Skill School,
para sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu mereka sangat jenius sekali dalam melakukan bisnisnya. Sampai-sampai seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Urwah Al-Bariki radhiyallahu anhu. Ini luar biasa sekali. Beliau itu dipanggil sama Rasulullah. Urwah katanya. Rasulullah. Ya siap Rasulullah, bagaimana? Ini ada uang 1 dinar kata Rasulullah SAW. Tolong beliin aku seekor kambing. Nah udah. Urwah pergi ke pasar beli kambing. Benar gak? Nah ketika dia beli kambing itu, dengan keahlian dia menawar kambing tersebut, sehingga dia bisa mendapatkan 2 ekor kambing. Benar gak? Nah, ketika dia pulang mau menghadap Rasulullah SAW, itu di tengah jalan dia ketemu orang. Nah, orang itu naksir sama kambingnya 1, maka dia jual kambing itu. Sehingga di tangan Urwah sekarang ada 1 dinar dan ada 1 ekor kambing. Balik ke Rasulullah SAW, Urwah lapor, ya Rasulullah, ini kambing yang engkau pesan tadi, dan ini uang 1 dinar yang engkau berikan padaku, aku kembalikan padamu. Benar gak? Kemudian Rasulullah SAW kaget, kok bisa begitu? Kata Rasulullah SAW, kok bisa-bisanya uangnya utuh, tapi dapat 1 ekor kambing? Maka Urwah Al-Bariki menjelaskan kepada Rasulullah SAW apa yang dia lakukan di pasar, sehingga dia dapat melakukan hal tersebut tadi. Benar. Ini kita lihat bagaimana Urwah Al-Bariki memahami pasar, di mana dia bisa membeli yang murah dan menjual yang mahal. Benar gak? Kita juga dengar ceritanya Abdurrahman bin Auf yang juga waktu itu sampai-sampai istilahnya itu gagal menjadi orang miskin. Benar gak? Karena waktu itu Abdurrahman bin Auf dia beli buah-buahan busuk, benar gak? Orang udah nggak mau, udah buah-buahan busuk deh, biar kita rugi-rugi dah bisnis ya, bener? Karena untung-untung terus nih. Bener gak? Apa yang kejadian ketika Abdurrahman bin Auf beli buah-buahan yang busuk yang orang lain udah nggak ada yang mau beli, tahu-tahu di suatu daerah berjangkitlah suatu penyakit, yang penyakit itu obatnya adalah buah-buahan yang busuk itu. Sehingga Abdurrahman bin Auf yang tadinya pikir akan rugi dengan membeli buah-buahan yang buruk itu, malah sekarang mendapat untung yang besar karena orang-orang di daerah yang terjangkit penyakit itu sangat memerlukan buah-buahan busuk yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi kita ada banyak sekali kisah yang bisa kita ceritain di sini tentang bagaimana pemikiran yang oleh orang lain tidak pernah terfikirkan, tapi karena kreativitas dan mental blocking tadi tidak ada di dalam diri para sahabat itu, mereka bisa melakukan apapun. Kisah lain, Abdurrahman bin Auf itu menjual onta. Oke. Tapi ontanya itu dipasangin tali kekang keledai, tali kekang onta maksudnya. Ya. Tali kekang onta. Yang tali kekang ontanya itu unik sekali, nggak ada yang pernah lihat. Kalau dulu mah orang jual onta jual aja gitu, kayak kita beli sapi beli apa kan, cuman gitu doang tuh, nggak ada keistimewaannya tali kekang tersebut. Yang dijual oleh Abdurrahman bin Auf waktu itu adalah tali kekang yang sangat unik, sehingga Abdurrahman bin Auf menjual tali kekang itu dengan nilai yang tinggi, yang bahkan nilainya itu melebihi daripada nilai ontanya. Nah, ini. Sehingga ketika itu Abdurrahman bin Auf masuk ke dalam kota Madinah, membawa 1000 onta gitu kisahnya. Para masyarakat berkumpul karena ramai onta gitu kan. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, aku jual tali kekang onta ini dengan harga sekian dan kalian bisa mendapatkan ontanya gratis. Itu ya. Jadi orang pada ramai-ramai beli dan dalam waktu singkat onta-onta itu habis terjual dan Abdurrahman bin Auf mendapatkan keuntungan dari penjualannya tersebut. Karena sebetulnya harga dari tali kekang onta yang unik itu udah mencakupi harga ontanya itu sendiri. Gitu Fit, masih banyak lagi ceritanya, gitu dulu dah. Baik, luar biasa. Ustadz, maaf saya ada pertanyaan, itu mungkin yang nomor 4. Begitu kita mulai melakukannya sendiri, katakanlah kita memproduksi sendiri, kenapa kita tidak boleh memutuskan hubungan dengan supplier yang lama? Karena kan kita udah produksi sendiri dan bersaing jadinya supplier ini gitu. Jadi itu satu. Kedua adalah memang
kejadian dalam hal SDM, Ustadz. Begitu SDM kita mulai banyak, mulai terjadi suatu pergesekan-pergesekan, baik yang orang yang baik yang orang yang buruk ke kualitinya, totally, jadi semuanya kinerja menurun, Ustadz. Itu gimana caranya, Ustadz? Ya, kalau kita udah mencoba ya untuk memproduksi barang kita sendiri ya, itu ada resikonya. Suatu saat produksi barang kita itu bisa jadi gagal panen. Misalnya ikan lelenya mati semua, atau ayamnya keserang penyakit mati semua. Nah, sehingga produksi kita nggak ada. Ketika kita mau ngambil barang lagi dari langganan kita udah ente mulai lagi dari nol, bener ya? Karena selama ini ente udah putus hubungan bisnisnya dengan dia. Ini yang harus tetap kita jaga, hubungan bisnis dengan dia. Bahkan lebih jauh dari itu si penjual yang tadinya mau memberikan kepada kita barang dengan pembayaran tangguh, ketika kita udah nggak ngambil lagi dia, kan dia nyari orang lain untuk gantiin kita. Bener gak? Jadi kita nambah pesaing, bener gak? Karena orang itu akan nyari lagi orang pengganti kita untuk jualan ke tempat lain lagi. Itu sebabnya kita harus terus jaga hubungan bisnis ini dengan orang yang telah memberikan kepercayaannya kepada kita. Boleh ngambil barangnya sekarang, bayarnya belakangan. Ini harus kita jaga. Sedangkan untuk yang sumber daya manusia, ini udah pasti dah. Pokoknya kalau udah ada lebih dari 7 orang aja anak buah kita, itu pasti mereka itu ada yang kerjanya lebih sedikit, lebih males, tapi gajinya sama. Kita mau buat sistem kayak apa juga, kadang-kadang sulit. Antara orang-orang yang kerjanya males tapi dapat gaji dan sebagainya. Kecuali kalau kita bukan pegawai ya, artinya sales yang dia dapat duitnya cuma dari berapa persen penjualan yang bisa dia lakukan, benar ya? Tapi kalau untuk pegawai, ini kan kita lagi cerita pegawai tentang memproduksi barang kan, sehingga ada yang kerjanya males-malesan, ada kerjanya yang rajin, tapi gajinya kurang lebih sama. Ini menimbul iri-irian satu sama lain, dan biasanya itu mereka akan membuat subgrup gitu, akan buat kelompok-kelompok kecil. Maka akan mulailah ghibah di antara mereka, maka akan mulailah iri-irian di antara mereka, bahkan mereka mulai menghitung-hitung bahwa kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, ini mereka mulai menghitung-hitung, ini kayaknya bos kita kurang adil nih, begini begitu, sehingga muncul. Ini sebetulnya yang kita ingin hilangkan, kita ingin hindari, karena kalau suasana kerja itu sudah berubah seperti itu, ada kelompok-kelompok kecil, kemudian masing-masing kelompok ini iri terhadap rezeki yang lainnya, maka suasana ghibah ini akan membuat keberkahan menjauh dari kita. Gitu, Fit. Masya Allah, Alhamdulillah Ustadz, Alhamdulillah. Ini ilmu yang luar biasa, dan saya rasa di kolom komen akan banyak pertanyaan-pertanyaan dan menjadikan tausiah di Warman jadi tausiah bisnis nanti. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.